Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu. Saya Bu Dwi nggih, perawat cuci darah yang biasanya kita ketemu di rumah sakit nggih. Ini nanti saya akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada panjenengan tentang manajemen cairan, tentang pengaturan cairan untuk pasien hemodialisa, pasien cuci darah. Maka ini untuk waktunya kira-kira 10 menit ya. Nanti saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang tidak jelas nanti dengan tanya. Kalau sudah jelas ya dengan bilang saja kalau sudah jelas. Nah, ini saya juga pegang ini kertas ini leaflet namanya nggih Bu. Nanti bisa yang satu ini saya bawa, yang satu jenengan bawa, sakit jenengan baca-baca di rumah yang dimaksud tadi itu apa, pengertiannya apa, ada tulisannya nggih di situ, tujuannya itu apa, terus yang boleh dikonsumsi itu apa, untuk pasien cuci darah minumannya apa saja. Di sini ada nggih, ada lengkap dengan gambar-gambarnya juga. Nah, sekarang kita mulai dengan pengertiannya nggih Bu. Pengertian dari manajemen pengaturan dari manajemen cairan pada pasien hemodialisa. Pengaturannya adalah pengaturan cairan untuk pasien cuci darah yang tujuannya tinggi ngontrol untuk mengontrol jumlah cairan yang masuk dengan cairan yang keluar. Tujuannya supaya boten onten komplikasi udem utawi aboh. Awake mangke badane kersane mboten aboh ndak bengkak. Dadose ndak ada komplikasi lain. Ngoten nggih Bu, kula basane kula campur aduk antara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Kersane kita biasa jenengan saged nampi bisa menerima apa yang saya sampaikan. Terus selanjutnya niku nggih saged jenengan baca Ibu, saged dibaca tentang tujuan diet untuk pembatasan cairannya niku nggih jenengan bisa baca. Niku nggih tujuannya tinggi kersane supaya tidak terjadi udem atau bengkak, supaya juga tidak terjadi komplikasi karena kelebihan cairan. Kersane nanti tidak sesek kalau kelebihan cairan. Terusan untuk selanjutnya tentang batasan minumnya Ibu, cairan yang bisa diminum niku berapa ngoten nek kadang kan kita haus sehari semalam itu boleh minumnya berapa. Nah, untuk pasien cuci darah untuk bisa minumnya yaitu jumlah dari air kencing yang dikeluarkan dengan PPC sehari itu ditakar berapa, ditambah dengan 600 ml cairan yang diminum. Jadi PPC kencingnya nanti berapa itu ditakar, yaitu nanti yang jenengan minum ditambah 600 ml cairan. 600 ml itu sudah termasuk minuman yang jenengan minum, ada kuah sayur juga, itu juga sudah termasuk 600 ml itu. Berarti ini tidak boleh sembarangan gitu. Ada aturannya supaya tidak bengkak. Terus jenengan itu juga harus menjaga kersane nanti berat badannya itu berat badan ideal. Berat badan ideal niku berat badan yang jenengan merasa nyaman. Merasa nyaman itu misalnya jenengan nyaman di bobot 50 kilo. Awake krasa enteng, badannya terasa ringan, nyaman dengan bobot yang 50 kilo itu, ya itu yang jenengan pertahankan. Ngoten nggih. Terus untuk selanjutnya yang boleh diminum maupun yang tidak boleh dikonsumsi untuk pasien hemodialisa yaitu air kelapa nggih Ibu. Tidak boleh karena air kelapa itu mengandung kalium yang bisa meningkatkan detak jantungnya. Nanti kalau detak jantungnya meningkat, akhirnya dadanya jadi sesak, irama jantungnya jadi tidak beraturan, bisa timbul kejang. Selain itu air kelapa itu mengandung natrium. Kalau mengandung natrium berarti memperberat kondisi darah tinggi. Terus selanjutnya itu untuk minuman bersoda. Minuman bersoda karena kandungannya elektrolitnya itu sulit untuk dikeluarkan tubuh bagi pasien cuci darah. Jadi untuk pasien cuci darah kan fungsi ginjalnya sudah berkurang gitu nggih.
Terus untuk selanjutnya yang tidak boleh itu apa? Tidak boleh itu minuman berkafein. Minuman berkafein itu bisa teh, bisa kopi. Kenapa tidak boleh? Karena menyebabkan nanti jantung berdebar, pusing, bisa meningkatkan tekanan darah. Selain itu juga nanti bisa membuat sering kencing karena punya efek diuresis. Jadi padahal untuk pasien cuci darah itu kan air kencingnya sudah mulai berkurang. Kalau dipaksa masih dengan minuman berkafein, teh, kopi kan kasihan fungsi ginjalnya. Kemudian yang tidak boleh itu alkohol. Karena alkohol itu termasuk yang berbahaya, kasihan ginjalnya kalau menyaring alkohol. Jadi kerjanya ginjal kan jadinya ekstra. Nanti kerjanya ginjal itu lebih keras, kasihan ginjalnya. Terus juga yang tidak boleh, apalagi coba bisa dibaca. Minuman yang dalam kemasan. Minuman kemasan itu kenapa? Karena minuman kemasan itu kan ada pengawetnya, ada kandungan gulanya tinggi. Tidak boleh itu. Karena nanti kalau untuk pasien yang diabetes, punya penyakit kencing manis, otomatis nanti bisa semakin meningkatkan gula darahnya, yang akhirnya akan memperberat fungsi ginjalnya. Termasuk niku nggih Bu Dwi. Apa? Teh kemasan niku nggih. Tidak boleh. Teh kotak. Terus minuman yang botol-botolan yang mengandung pemanis buatan, pengawet buatan itu tidak boleh. Susu kotak ngoten niku. Pokoknya yang berpengawet itu ada gula tambahan yang diawetkan itu kalau bisa jangan. Untuk yang minuman segar saja, untuk yang ada gulanya saja sebaiknya jangan, apalagi itu yang dalam bentuk pengawet, dalam kemasan. Terus untuk selanjutnya Bu, terus bagaimana untuk mengelola rasa hausnya itu biar tidak kepengen minum terus? Nah, caranya bisa dengan membatasi jumlah natrium maupun makanan pedas. Kalau natrium itu bisa menanti ada timbul rasa haus. Terus kalau makanan pedas, kepedesan kan otomatis nanti kita jadi pengen minum, ngoten kan lah. Itu dikurangi biar kita tidak kebanyakan minum, jadi dihindari makan-makanan pedas, membatasi dikurangi. Terus juga untuk yang makanan yang ada kuahnya ketika makan, niku sebaiknya dikurangi kuahnya. Kalaupun itu misalnya ada kuahnya, sedikit saja untuk membasahi nasi. Kalau kita orang Jawa itu menyebut biar boten sreten ngoten nggih. Nah niku. Terus kalau minum itu sedikit-sedikit saja, jangan langsung diglok-glok gitu nggih. Nanti kan banyak air masukan cairan yang masuk, nanti bisa tubuh bengkak. Kelebihan cairan nggih sesuai takaran tadi yang sudah tak sampaikan. Terus kan orang cuci darah itu kan minum pil. Minum pilnya itu jangan pakai air. Terus minum pilnya itu sebaiknya ketika kita makan, pilnya itu di sela-sela makan diminum bareng makanan itu. Jadi boten pil terus diminumi air glok gitu ndak, itu nanti malah nambahi cairan. Minum pilnya di sela-sela makan itu, makanan misalnya makan roti, apa makan nasi. Nah, itu pilnya di sela-sela makan itu, ya untuk menghindari kebanyakan minum. Kemudian dan juga tadi sudah saya sampaikan yang terakhir tadi tentang diabetes tadi untuk pasien-pasien yang diabetes niku sebaiknya untuk makanan yang tinggi gula sebaiknya dikurangi, karena kalau pasien diabetes yang gulanya tinggi otomatis pasiennya itu sering merasa haus, jadi dia itu kepengen minum terus. Untuk pasien-pasien yang diabetes jangan minum kemasan, jangan minum minuman yang tinggi gula, itu Ibu yang saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti, ini juga untuk kebaikan kita bersama. Kadosnya pripun paham yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pengen baca-baca, ini nanti leafletnya bisa dibaca-baca. Oh, yang dimaksud tadi itu toh, ngaten Mohon paham Bu. Sampun. Enggak ada pertanyaan?
Mangke misal kula hubungi jenengan nek misal Nggih. enten pertanyaan saged Nggih, nggih. mangke saged WA kula Oke. napa mangke nek ketemu lagi pas cuci darah kita Oke. bisa ngobrol lagi. Nggih. Terima kasih nggih Bu atas kerjasamanya nggih. Sami-sami, Bu. Nggih. Mugi-mugi saged manfaat. Amin, Nggih, amin. Mugi nggih enggal sehat. Amin. Nggih, sepon nggih kula pamit nggih, Nggih. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.